Assalamualaikum. Cekrek, waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk ya Mbak. Saya akan menutup pintu terlebih dahulu. Menutup pintu. Perkenalkan Mbak, nama saya Yudhilani, bertugas pada pagi hari ini. Di sini dengan Mbak siapa? Atik Murni Atik, Usianya berapa ya Mbak? 20 tahun. Baik. Ada keperluan apa Mbak datang kemari Mbak? Saya di sini ingin mengetahui tentang sampah. Sebelumnya apakah Mbak pernah mendengar sampah itu seperti apa Mbak? Pernah, tapi cuma sedikit. Baik, saya akan jelaskan lebih lanjut ya Mbak. Maksud dan tujuannya agar Mbak mengetahui cara pengolahan sampah seperti apa dan pengertiannya seperti apa ya Mbak. Baik, ini yang pertama ada pengertian ya Mbak. Pengertian dari sampah, yaitu material yang dibuang sebagai sisa dari hasil reduksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh manusia dan menjadi pembuangan. Dan selanjutnya jenis-jenis sampah berdasarkan sifat dan berdasarkan wujudnya. Dan sampah dibagi menjadi dua yang baik, yaitu sampah organik dan anorganik. Yang pertama sampah organik atau sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang mudah membusuk. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos, misalnya daun, kayu, telur, bangkai hewan, kotoran hewan, sisa makanan manusia, kardus, kertas, dan lainnya. Yang kedua, sampah anorganik ya Mbak, sampah yang tidak diurai, sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, lalu kertas, plastik pembungkus makanan, botol, gelas minum, dan kaleng. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang bisa dijual untuk dijadikan produk lainnya ya Mbak. Yang selanjutnya dampak sampah ya Mbak bagi sosial ekonomi, bencana lingkungan, serta kesehatan. Yang pertama dampak pada sosial ekonomi akibat limbah sisa buangan yang menumpuk adalah perubahan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Tempat penampungan yang tidak efektif akan menyebabkan penyakit pada masyarakat lingkungannya ya Mbak. Dan yang kedua dampak pada bencana pembuangan sisa buangan mengalir secara terus-menerus juga akan menimbulkan tersumbatnya bahaya aliran air ya Mbak. Dan yang ketiga dampak pada lingkungan limbah, sisa juga dapat adanya dampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Cairan sisa pembuangan yang masuk ke perairan atau selokan akan mencemari air yang berujung pada sungai. Dan yang keempat, dampak pada kesehatan limbah atau sisa buangan terhadap kesehatan yang muncul akibat tumpukan sampah menjadi tempat yang cocok untuk berkembang biaknya organisme penyebab penyakit ya Mbak. Dan selanjutnya ini ada program pengurangan pembuangan sampah dengan reduce, terus reuse, dan recycle. Ini yang pertama ya reduce, pengurangan penggunaan atau usaha pengurangan bahan bangunan dengan tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan. Dan yang kedua ada reuse atau penggunaan kembali, yaitu usaha pengurangan bahan bangunan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama ataupun fungsi lainnya. Dan yang ketiga ada recycle atau daur ulang, yaitu usaha pengurangan bahan untuk mengelola kembali sampah yang
tidak terpakai menjadi produk baru yang bermanfaat. Kegiatan ini juga menghasilkan barang yang dapat dijual kembali, sehingga dapat mengeluarkan pendapatan ekonomi. Dan yang selanjutnya ada cara mengelola sampah yang benar ya Mbak. Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Dan yang kedua, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Dan yang ketiga, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang keempat, membersihkan sisa minyak jelantah ke intensif pengelolaan minyak. Dan yang kelima, mendaur ulang sampah anorganik kering. Yang keenam, mengelola sampah berbahaya menuju untuk meminimalisir. Yang ketujuh ada ya Mbak. Baik, saya sudah menjelaskan tentang sampah. Apakah Mbak sudah jelas? Ya, saya sudah jelas. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Saya rasa cukup. Baik, saya akan melakukan evaluasi ya Mbak. Tadi program pengolahan sampah itu apa aja? Ada reduce, reuse, sama recycle. Ya baik, jadi Mbak sudah paham ya Mbak. Terima kasih Mbak atas kerjasamanya. Bila perlu sesuatu bisa kembali ke klinik kami. Terima kasih. Iya, sama-sama.